karena yang namanya Menko Polhukam gitu kan, ini kan jabatan yang cukup tinggi juga, strategis juga gitu. Sehingga mestinya ya mengatur kalimat atau bahasanya itu tidak sampai terlalu keras seperti ini. Tapi sampai sekarang yang saya baca di banyak kolom komentar itu nggak ada yang belain Rizal Ramli itu. Nggak ada yang nanyain atau mempermasalahkan soal adab sopan santun pejabat, nggak ada tuh. Kayaknya orang emang nungguin orang yang mau menjawab pernyataan Rizal Ramli. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pada akhirnya kena batunya. Yang selama ini dia bikin masalah, nggak ada orang ngerespon gitu ya, nggak mau ngeladenin gitu ya, karena dianggap buang-buang waktu, buang-buang energi. Tiba-tiba dia nyenggol orang lain dan orangnya ngelawan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Rizal Ramli. Karena Rizal Ramli ini kan terkenal sebagai orang yang sangat-sangat provokatif sekali gitu. Terutama soal analisa ekonomi. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sama Sri Mulyani, semuanya tuh salah menurut dia. Yang benar analisa dia sendiri. Nah, kali ini gitu ya, dia nyenggol Mahfud MD gitu. Karena dia mengutip pernyataan Mahfud MD bahwa ketika orang sudah masuk ke dalam kekuasaan, maka dia otomatis menjadi iblis katanya. Nah, Mahfud MD ini nggak terima karena nggak pernah saya bilang kayak gitu, kata Mahfud. Yang saya bilang adalah itu konteksnya dalam konteks pilkada. Karena Mahfud MD mendorong adanya perubahan sistem dalam pemilihan kepala daerah. Karena kalau ini dipertahankan, sistem pilkada yang sekarang ini dipertahankan, ini membuat banyak orang jadi calon koruptor semua gitu. Karena saking banyaknya kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Makanya kemudian Mahfud MD merasa bahwa sistemnya itu harus diganti atau dievaluasi. Karena kalau malaikat masuk ke dalam sistem ini gitu ya, itu bisa jadi iblis, kata Mahfud MD gitu. Jadi bukan orang yang masuk ke dalam kekuasaan, tapi dalam sistem pemilihan kepala daerah gitu. Jadi kalau Rizal Ramli mengutip pernyataan Mahfud MD kemudian salah-salah yang dia sampaikan, itu Mahfud MD nggak terima. Saya nggak pernah bilang kayak gitu. Jadi gara-gara si pernyataan Rizal Ramli yang menyenggol Mahfud MD itu, Mahfud MD menjawab dengan jelas, tegas, dan setimpal. Kata Mahfud, itu Rizalnya aja yang bodoh, itu emang goblok lah. Ngawur dia itu. Nah, selama ini gitu ya, ketika Rizal Ramli nyerang-nyerang Pak Jokowi, Sri Mulyani secara pribadi gitu ya, yang dianggap bodoh dan sebagainya, itu kan nggak pernah direspon sama Pak Jokowi atau Sri Mulyani gitu. Nah, sekarang ketemu sama Mahfud MD. Mahfud MD itu jawab dengan yang setimpal, yang sebanding, kata Mahfud. Ya itu tipikal-tipikal orang Madura lah. Orang Madura tuh nggak mau kredit, dia maunya tunai itu, 100%. Nah, gara-gara dibilang goblok, ngawur, dan bodoh gitu ya, Rizal Ramli ini kemudian menjawab bahwa kok tega ya bilang kayak gitu ya. Tapi ketahuan deh bahwa Mahfud MD itu emosi, kata Rizal Ramli gitu. Ini memang satu pertunjukan yang mestinya ini gak layak tonton gitu. Tapi entah gimana ceritanya ini sudah ada di depan mata kita gitu, bahwa dua elit bertukar kata gitu ya dengan kalimat-kalimat yang setimpal. Ya karena biasanya yang namanya elit gitu, ketika ada yang marah, ada yang mengatakan dengan kalimat atau kata yang keras gitu, itu lawannya nggak jawab. Biasanya kayak gitu. Nah, ini dijawab. Dan Rizal Ramli malah kayak playing victim gitu. Wah, dia tuh emosi gitu ya. Kok tega bilang kayak gitu kepada Rizal Ramli gitu ya. Ya sebetulnya bukan soal tega nggak tega. Mahfud MD itu cuma merespon gitu, memberikan jawaban gitu, bahwa dia bisa juga bicara hal yang sama kepada Rizal Ramli gitu.
Ya karena Mahfud nggak terima kalau kemudian dianggap sebagai orang yang intelektualitasnya itu sudah menurun, sudah jeblok gitu. Mahfud ini nggak terima gitu. Ya kamu aja yang bodoh, kamu yang goblok, kamu yang ngawur. saya tuh seneng karena gini loh. Karena ngelihat Rizal Ramli selama ini tuh kayak nggak punya lawan dia gitu. Orang lain dibodoh-bodohin sama dia tuh, dibilang goblok, bodoh atau apalah gitu, disalah-salahin pemahaman atau cara-cara kebijakan pemerintah itu kan nggak pernah ada yang ngerespon dia gitu. Sekarang Mahfud MD yang ngejawab. Kena akhirnya gitu. Ya saya sebenarnya nggak nunggu momentum ini gitu ya, nggak nunggu ada orang yang mau ngejawab Rizal Ramli, enggak gitu. Cuma kebetulan ada, kok kayaknya menarik gitu. Ya karena Mahfud MD juga dalam konteks dia sebagai Menko Polhukam gitu ya, apa yang dipermasalahkan oleh Rizal Ramli kan terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sekarang menurut MK itu masuk ke dalam kategori inkonstitusional bersyarat, sehingga kemudian diberikan waktu 2 tahun untuk direvisi atau diperbaiki sebelum nanti akhirnya bisa dievaluasi lagi gitu. Nah, selama masa perbaikan ini, maka kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, Perpu gitu. Nah, Perpu inilah yang kemudian nanti akan berlaku secara otomatis setelah diumumkan oleh pemerintah. Jadi ini sebenarnya ya biasa aja gitu, yang memang prosedural dan bisa dilakukan. Tapi menurut Rizal Ramli ini kesalahan gitu, menganggap bahwa intelektualitas Mahfud MD itu menurun gitu gara-gara membiarkan Perpu ini ada. Ya Mahfud gak terima lah, ini soal pribadi. Kalau saya secara pribadi diserang, saya akan lawan. Ya Sri Mulyani diem, Pak Jokowi diem, saya enggak, saya lawan. Entah gimana ceritanya itu jadi cocok-cocok aja gitu. Karena kalau Pak Jokowi atau Sri Mulyani yang ngelawan, kemudian wah Rizal Ramli itu bodoh aja misalkan. Ya Rizal Ramli itu goblok aja, dia tuh ngawur dan sebagainya. Kalau kalimat ini disampaikan sama Sri Mulyani atau Presiden Jokowi, entah gimana ceritanya itu nggak cocok gitu. Tapi ketika disampaikan sama Menko Polhukam Mahfud MD, kok kayaknya pas ya. Ini ada apa gitu, karena yang namanya Menko Polhukam gitu kan, ini kan jabatan yang cukup tinggi juga, strategis juga gitu. Sehingga mestinya ya mengatur kalimat atau bahasanya itu tidak sampai terlalu keras seperti ini. Tapi sampai sekarang yang saya baca di banyak kolom komentar itu nggak ada yang belain Rizal Ramli itu. Nggak ada yang nanyain atau mempermasalahkan soal adab sopan santun pejabat, nggak ada tuh. Kayaknya orang emang nungguin orang yang mau menjawab pernyataan Rizal Ramli. Kayaknya semua orang sepakat dengan ini gitu. Dan karena Mahfud MD sudah melawan seperti ini, maka selanjutnya gitu ya, ini menjadi pelajaran bagi Rizal Ramli bahwa kalau dia berani nyenggol Mahfud MD secara pribadi, maka dia akan lawan gitu. Sehingga ke depan kayaknya Rizal Ramli nggak akan nyenggol-nyenggol Mahfud MD lagi, takut ya. Jadi berfokus kepada Sri Mulyani atau Pak Jokowi aja yang memang nggak akan ngerespon dia gitu. Karena kalau ngeritik Pak Jokowi atau Sri Mulyani, ya dia nggak akan ada lawannya gitu. Sehingga dia tetap merasa benar dengan pemikiran atau pernyataan-pernyataan dia. Karena nggak ada yang bantah. Ya tapi sebenarnya kalau saya lihat Rizal Ramli ini, emang dari dulu tuh sering ngawur gitu. Karena saya pernah juga dipanggil ke rumah beliau sama stafnya gitu ya. Saya juga ditanya tuh, Siwo tuh dibiayai sama Ahok ya? Itu keyakinan ngawur gitu. Saya jawab waktu itu, enggak Pak, saya sendiri aja gitu. Enggak ada lah, wong saya enggak pernah ketemu sama Ahok gitu ya. Nah, kengawuran Rizal Ramli sejauh ini gitu ya, yang saya perhatikan setelah saya ketemu dengan beliau tahun berapa tuh ya, tahun 2018 kalau nggak salah, atau 2019 gitu ya. Sampai sekarang itu memang ternyata banyak pernyataan-pernyataan dia tuh yang ngawur dan nggak ada orang yang mau meluruskan. Misalkan seperti kemarin saya nonton videonya Rizal Ramli yang bilang bahwa undang-undang desa itu yang memperjuangkan sampai akhirnya gol itu Rizal Ramli katanya. Waktu diwawancarai sama siapa gitu di YouTube gitu ya. Saya terus terang kaget, dan waktu itu saya ketemu sama Mas Budiman Sujatmiko kemarin di Bandung gitu ya. Saya bilang tuh, Mas,
ada video kayak gini nih dari Rizal Ramli, dia yang ngakui sebagai memperjuangkan undang-undang desa. Nah, Budiman termasuk orang yang, oh udahlah nggak usah dibahas tuh Mas Alif. Semua orang juga tahu yang namanya sejarah itu nggak akan bisa diubah, kata Budiman. Mau siapapun, mau seberkuasa apapun Soeharto dulu, tetap aja nggak akan mampu mengubah sejarah Bung Karno, kata Budiman. Sama juga dengan saya gitu. Orang mau ngeklaim gimana pun ya nggak akan ngaruh, nggak akan ada orang yang percaya. Sejarah sudah menancapkan itu. Tapi ya itulah Rizal Ramli dengan segala kengawurannya gitu ya, dengan segala klaim-klaimnya yang sebenarnya itu nggak terlalu pantas untuk dia klaim seperti itu, tapi tetap harus disampaikan terus menerus gitu. Ya karena kalau kita lihat dari sisi logikanya, misalkan undang-undang desa terkait dana desa yang setiap desa mendapatkan uang 1 miliar per tahun gitu, yang diklaim, diperjuangkan, digolkan undang-undang desa ini oleh Rizal Ramli. Pertanyaannya, dia memperjuangkan dari jalur yang mana? Yang namanya undang-undang desa ini kan dibahas di DPR, sementara Rizal Ramli belum pernah menjadi anggota DPR. Nah terus dia memperjuangkannya dari mana? Bahwa dia menjadi Dewan Pembina salah satu asosiasi kepala desa di Indonesia yang jumlahnya nggak seberapa itu gitu ya. Itu tetap aja itu bukan perjuangan yang kemudian layak untuk diklaim bahwa saya memperjuangkan loh ini. Ya memang dulu ada asosiasi kepala desa di bawah, bukan di bawah Rizal Ramli. Dia tuh ikut aja dimasukkan ke dalam Dewan Pembina di sana dan kemudian melakukan demonstrasi yang faktanya waktu itu bahasanya sudah selesai gitu. Bukan selesai, sudah berjalan di DPR gitu. Jadi kalau dengan alasan dia pernah berdemo dengan teman-temannya itu kemudian dianggap sebagai perjuangan yang berhasil menggolkan undang-undang desa, itu nggak masuk akal gitu. Terlalu besar klaimnya. Ibarat orang mau ke Indomaret yang jaraknya 200 meter gitu dari rumahnya, terus kemudian dia pakai helikopter. Nggak cocok gitu, terlalu tinggi bahasanya. Atau ibarat Pak Jokowi yang menang sebagai Presiden Indonesia 2014-2019 dan saya sebagai relawan yang nggak punya organisasi gitu ya, yang cuma mendukung aja secara pribadi dengan teman-teman yang lain, kemudian saya mengklaim bahwa kemenangan Presiden Jokowi itu adalah hasil kerja keras saya. Itu kan jadinya terlalu tinggi klaimnya gitu. Mungkin saya juga ikut berjuang, ikut memenangkan Presiden Jokowi, tapi nggak bisa kemudian saya klaim saya yang memperjuangkan sehingga Pak Jokowi itu bisa menang. Nggak bisa gitu. Yang paling bisa mengklaim ya partai politik, partai pengusungnya. Oke, karena secara undang-undang yang bisa mencalonkan seseorang menjadi calon presiden ya partai politik. Sementara relawan, orang-orang yang mendukung itu hanya apa ya namanya, support system atau pendukung aja gitu. Tanpa mereka pun ya tetap aja jadi capres Pak Jokowi itu gitu. Tanpa saya dukung pun tetap aja Pak Jokowi menang gitu. Jadi klaim-klaim Rizal Ramli itu memang terlalu tinggi dan ngawur memang gitu. Tapi ya orang-orang nggak ada yang mau ngerespon dia. Termasuk salah satunya Budiman Sujatmiko itu gitu ya. Budiman tuh udahlah. Semua kepala desa tahu kok Mas Alif, ngapain saya respon gitu ya. Nggak mau. Padahal gitu, pernyataan-pernyataan kayak gini harus dia respon gitu. Karena saya bilang sejarah itu sudah berjalan berbeda dari zaman ke zaman. Sekarang kalau ada orang yang nggak diluruskan, dia terus bicara kayak gitu tuh. Kalau dia nggak direspon gitu ya sama sama Mahfud MD si Rizal Ramli ini, dia akan terus bicara kayak gitu. Dan itu yang terjadi kepada Sri Mulyani dan Presiden Jokowi. Terus dibahas sama Rizal Ramli gitu. Lalu kengawuran Rizal Ramli yang lain adalah menurut saya soal calon presiden. Karena sebenarnya buat banyak orang yang belum tahu gitu ya, Rizal Ramli itu selalu merasa kalau dirinya itu pantas untuk maju sebagai calon presiden. Sejak tahun 2019 gitu, sejak Pilpres 2019. Dan sekarang kan mau jelang 2024, dia juga terus bicara bahwa dia itu seolah yang paling pantas untuk maju sebagai calon presiden gitu ya. Ya meskipun dia mengutip pernyataan-pernyataan orang lain gitu ya, yang ya menjadi timnya dia sendiri gitu ya. Ya karena kalau saya lihat di WhatsApp-nya, di statusnya itu selalu soal itu. Rizal Ramli pantas untuk jadi calon presiden dan sebagainya. Cuma kan logikanya, dia mau maju dari mana gitu. Dia bukan ketua partai, dia nggak punya partai, dia nggak jadi kader politik, kader partai politik. Terus dia mau jadi capres dari jalur yang mana? Elektabilitas dia nggak punya juga gitu. Orang nggak bicara dia gitu. Masih mending Ganjar sama Anies lah, meskipun kans peluang
majunya itu tergolong belum pasti sampai sekarang, tapi ya mereka punya elektabilitas gitu. Meskipun misalkan di partai itu posisinya nggak strategis. Tapi Rizal Ramli kan nggak punya dua-duanya. Nah, dia mau maju dari mana? Kok pede sekali mau maju sebagai calon presiden? Tapi ya itulah Rizal Ramli dengan segala imajinasinya gitu. Dia berimajinasi pengen maju sebagai capres yang meskipun itu nggak masuk akal, nggak ada jalurnya gitu ya. Tapi tetap terus dia bicarakan tuh. Ya karena bagi saya pribadi gitu ya, menunggu Rizal Ramli maju sebagai capres kayaknya lebih logis menunggu saya masuk sebagai menteri tuh. Masih ada lah jalurnya saya gitu ya. Daripada Rizal Ramli jadi capres. Susah itu gitu. Tapi saya nggak tahu teman-teman sekalian ini suka dengan apa namanya situasi yang seperti ini, apa yang dipertontonkan oleh Mahfud MD yang berani melawan pernyataan Rizal Ramli dengan kalimat yang setimpal gitu ya. Mahfud MD dibilang penjilat presiden, dibilang intelektualitasnya turun, terus kemudian Mahfud jawab dengan ya kamu aja yang bego, kamu bodoh, kamu ngawur. Saya nggak tahu orang suka atau enggak, tapi bagi saya pribadi hal-hal semacam ini, penegasan terkait sikap kita, kadang-kadang itu memang harus disampaikan, kadang-kadang memang harus diucapkan agar orang tahu bahwa kita juga mampu untuk mengatakan dan memberikan jawaban setimpal, sebanding, atau bahkan lebih dari yang mampu orang lain lakukan. Ya, karena itu emang harus dilakukan gitu. Kalau enggak, ya selamanya orang akan menganggap kita itu enggak berani gitu ya, menganggap kita itu bisa diejek-ejekin dan sebagainya gitu. Sehingga ya bagi saya ini adalah apa namanya pernyataan yang benar, yang sesuai dengan karakter saya gitu. Mungkin juga karena sesama orang Madura saya nggak tahu, tapi bagi saya bagus-bagus saja gitu. Ini bukan soal adab sopan santun, ini bukan soal apa namanya etika pejabat dan sebagainya, tapi ini soal marwah pribadi yang harus dijawab, dipertahankan, dan jangan sampai orang semena-mena terhadap kita. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.